Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Erik Iqbal. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saat ini saya sedang ada acara, tapi akan mencoba memberikan informasi terbaru untuk teman-teman semuanya, karena banyak sekali yang bertanya mengenai email pemberitahuan beasiswa Brunei seperti itu. Jadi jangan di skip videonya, ikuti vlog kali ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman memahami step by stepnya dan benar-benar bisa melihat contoh satu persatu email pemberitahuan atau notifikasi dari panitia kerajaan Brunei mengenai beasiswa Brunei, dari mulai tes wawancara, tes kesehatan, dan juga tes pengumuman nantinya, ataupun nanti setelah pemberkasan selesai seperti apa contoh tes email dan juga notifikasi untuk wawancara seperti itu. Jadi teman-teman ikuti vlog kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya. Dan dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan memberikan manfaat dengan cara klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman saudara terdekat kita. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, di vlog kali ini kami akan coba memberikan informasi penting untuk teman-teman yang telah menunggu untuk informasi beasiswa Brunei pengumuman dari pihak panitia. Jadi yang telah apply beasiswa di tes pemberkasan kemarin, tentunya teman-teman akan menunggu email pemberitahuan dari pihak panitia seperti apa emailnya dan bagaimana contoh-contohnya. Yang pertama, ini adalah contoh email ketika saya mengajukan beasiswa Brunei. Teman-teman bisa lihat di sini adalah informasi pemberitahuan bahwa saya telah lulus pemberkasan, dan selanjutnya adalah untuk mengikuti tes wawancara begitu ya. Di sini bisa teman-teman lihat Brunei Darussalam Government Scholarship tahun 2013-2014 ya, tahun akademik 2013-2014. Teman-teman bisa lihat di sini dari pihak kampusnya langsung akan memberi semacam tes wawancara begitu ya, sesuai jurusannya. Jadi bagi teman-teman yang memilih Unisa, ada juga UBD, UTB ataupun Politeknik, itu akan disesuaikan dengan jurusan teman-teman, dan biasanya ada 2 kali tes ya, sesuai pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Tes yang pertama sesuai pilihan pertama, tes kedua juga pilihan kedua begitu. Teman-teman bisa lihat di sini, in line with this, Unisa would like to have your Skype ID as soon as possible ya, as soon as possible. Jadi kalau teman-teman yang belum punya Skype, silahkan disiapkan dari sekarang ya akun Skype-nya. Kalaupun misalkan waktu diberitahu email seperti ini teman-teman belum punya akun, itu masih ada waktu untuk membuat terlebih dahulu seperti itu. Biasanya ada waktu antara email pemberitahuan masuk sampai tanggal wawancaranya begitu ya. Di sini saya waktu itu 12 April 2014, dan ini email masuknya tanggal 8 April ya, seperti itu. Jadi ini bulan Maret ya kalau tahun ini. Jadi teman-teman silahkan ditunggu saja. Bagi yang lulus akan dihubungi via telepon. Pengalaman saya adalah ditelepon langsung oleh pihak kedutaan Brunei yang ada di Jakarta, dan juga telepon dari pihak Brunei, dari Kementerian Luar Negeri dan juga kampus Brunei, dan dijelaskan lebih detail lagi di emailnya seperti ini ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman. Ini adalah contoh ketika tahun angkatan saya. Contoh-contoh yang lainnya seperti contoh kelulusan ya, itu akan juga banyak sekali email yang akan terus berbalas-balasan begitu ya. Kita misalkan email yang memberitahu kita bahwa lulus pemberkasan dan akan ada tes wawancara. Teman-teman misalkan tidak bisa pada tanggal tersebut, itu pengalaman beberapa teman yang lain itu bisa mengajukan tanggal yang lain. Kalau disetujui, itu akan mengikuti tanggal yang teman-teman bisa begitu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan pada tanggal tersebut teman-teman ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan begitu.
itu ada kebijaksanaan. Jadi teman-teman bisa bernegosiasi saja dengan pihak panitia. Ini bisa dibalas ya emailnya. Biasanya dia akan membalas begitu ya. Kalau kita mengajukan sesuatu akan ada balasannya. Biasanya ada juga email yang no reply, jadi tidak bisa dibalas seperti itu. Contoh lain misalkan email untuk kelulusan. Ini saya diberitahu oleh pihak panitianya melalui email Juni ya. Jadi biasanya setelah tes wawancara, kalau lolos tes wawancara akan ada surat atau offer letter melalui email ya. Offer letter itu surat penawaran seperti ini. Kita bisa lihat dengan senang hati kami memberitahukan bahwa telah lulus akademik 2015 ya untuk beasiswanya, has been successful begitu ya, dan harus melengkapi accept the offer. Offer itu di situ ada offer letternya. Nanti kita jelaskan di vlog yang lainnya. Jadi kali ini kita akan coba membahas email-email contoh-contoh email yang masuk seperti itu, seperti apa email pemberitahuannya atau notifikasi dari pihak panitia bagi yang lulus pemberkasan yang akan mengikuti tes selanjutnya, yaitu wawancara juga kesehatan begitu ya. Jadi ikuti terus info dari channel ini supaya teman-teman bisa benar-benar memahami step by stepnya, jadi tidak bingung begitu ya. Jadi semoga bisa teman-teman lihat di sini contohnya. 26 Juni itu adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen dari mulai kesehatan dan lain-lain begitu ya, medical check up begitu. Itu nanti akan ada surat rujukan ke rumah sakit mana yang harus kita lengkapi begitu. Ini adalah contoh untuk kalau teman-teman lolos wawancara ya, has been successful. Tidak sampai di sini, kami juga akan memberi contoh email terbaru dari teman-teman yang tahun kemarin yang lolos beasiswa. Jadi teman-teman bisa langsung melihat ya contohnya di sini. Jadi teman-teman bisa bandingkan di sini, kita lihat misalkan untuk teman-teman yang masih bertanya, kalau misalkan ketika tes pemberkasan kemarin tidak ada email balasan, itu tidak apa-apa ya teman-teman, tidak usah khawatir, karena ada juga teman-teman yang lolos beasiswa tetapi tidak ada seperti ini automatic reply. Itu dia mendapatkan email wawancara ya, tes pemberkasan yang lolos, dan dia akan ke tes wawancara dan ada email pemberitahuannya. Meskipun tidak ada email seperti ini, kalaupun tidak ada ya seperti itu, kalaupun ada ya lebih baik lagi begitu ya. Jadi ini adalah automatic, jadi biasanya ini komputer ya yang membalas emailnya. Jadi kalau ini yang terbaru yang tahun ini, thank you for applying for the Brunei Darussalam Government Scholarship 2020-2021 ya, ini yang terbaru tahun ini. Dan ini dipastikan juga teman-teman harus melihat di sini will not be proceed. Jadi aplikasi yang incomplete, yang tidak lengkap, tidak sesuai dengan petunjuk, yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan atau ditentukan pada application form begitu, itu auto akan ditolak begitu ya, tidak akan diproses seperti itu. Baik, semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah bingung lagi kalau tidak ada email balasan ketika mengirim berkas, itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah mengikuti jalur dengan benar ya. Jalurnya ya waktu itu kita telah bahas juga di vlog saya, yaitu di vlog yang beasiswa Brunei 2020 ini ya, yang resmi dibuka. Teman-teman coba klik lagi waktu itu, kita review sedikit ya. Ini dibuka akan muncul seperti ini. Untuk kita lihat di sini, ini adalah contohnya seperti di bawah ini adalah link-linknya ya, link atau website yang bisa teman-teman klik. Klik di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah website resmi dari Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam. Jadi waktu itu teman-teman sudah mengikuti alurnya. Ini adalah application formnya yang harus diisi dan harus dikirim ya. Ini kampus-kampusnya seperti itu, sudah dijelaskan semuanya. Jadi teman-teman kalau yang masih bingung, silahkan dibuka lagi vlog yang telah kita bahas waktu itu, yang telah kami sampaikan juga tutorialnya seperti itu. Ini adalah website resminya waktu itu ya, sudah kita bahas. Nah, ini adalah email yang harus teman-teman
kirim ke sini ya. Jadi aplikasi semuanya dikirim ke sini, filenya disatukan dan dikirim dalam satu email ke apply BDJS 2020 ya. @MFA ini Ministry Foreign Affairs ya, jadi Kementerian Luar Negerinya Brunei. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah dipastikan terkirim ke email ini, jadi tidak usah khawatir kalau tidak ada email balasan. Ditunggu saja kalau memang rezeki, kalau memang lolos tes pemberkasan, maka akan ada email pemberitahuan untuk tes beasiswa yang tes wawancara untuk mendapatkan beasiswa begitu ya. Dan ini adalah contoh yang ketika saya ikuti seperti itu, dan juga contoh yang terbaru yang tahun ini ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini 2020-2021 ya, yang application formnya ini kalau sudah terkirim akan ada email balasan. Baik, berikutnya ini adalah untuk contoh email tahun kemarin ya, 2019. Bagi yang lulus pemberkasan, maka akan ada email pemberitahuan notifikasi untuk teman-teman yang lolos pemberkasan langsung dari kampus jurusan masing-masing. Misalkan ada Unisa, ada UTB, UBD, ada Politeknik, itu akan memberitahu teman-teman ya, akan memberikan email seperti ini untuk menyiapkan Skype-nya begitu, via Skype. Skype interview ini di sini April ya, 15 April 2019 tahun kemarin. Kita coba bandingkan. Ini adalah untuk memberikan Skype, akun Skype-nya itu 14 April. Jadi sebelumnya ya. Jadi sebelum wawancara itu memang diminta untuk memberikan akun Skype-nya begitu ya. Tahun saya pun sama kurang lebihnya April juga ya, bulan April tanggal 8 itu emailnya masuk, kemudian tesnya itu tanggal 12-nya ya, 12 April. Kurang lebih sama, jadi pertengahan bulan April gitu ya untuk tes wawancaranya. Jadi teman-teman silakan ditunggu saja, ini masih bulan Maret ya, di bulan depan sekitar pertengahan April begitu. Jadi teman-teman masih bertanya kapan email tes wawancaranya begitu ya. Jadi masih belum ya, memang biasanya memang April ya, tahun kemarin pun ini adalah bulan April begitu. Jadi silahkan bersabar dan banyak berdoa, sudah ikhtiar maksimal silahkan berdoa maksimal begitu. Semoga mendapatkan sesuai yang teman-teman harapkan. Baik, ini adalah contoh juga email. Jadi seperti yang di vlog sebelumnya saya jelaskan, akan banyak email masuk atau balas-balasan email begitu ya. Ini email yang lainnya mengenai tes wawancara. Jadi diberitahu juga, ini adalah contoh dari tahun kemarin ya, 2019, diberikan tentative date. Jadi kemungkinan bisa berubah juga ya untuk tanggal tes wawancaranya, bisa dari pihak Brunei-nya atau pihak kita pun bisa mengajukan tanggal yang mungkin kita bisa tawarkan, karena misalkan di tanggal itu kita tidak bisa atau ada halangan yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan yang pasti teman-teman juga harus punya Skype ID ya, akun Skype-nya, untuk memberikan ke panitia melalui email ini as soon as possible, secepatnya begitu ya. Dan harus standby. Ini penting ya, harus standby sebelum 10 menit sebelum dimulai tes wawancara. Kan sudah disampaikan di sini jam 9.15 Brunei time. Misalkan di Brunei itu 1 jam lebih cepat ya. Teman-teman harus juga ingat 1 jam lebih cepat Brunei. Misalkan jam 10 di Brunei, berarti jam 9-nya di Indonesia. Beda 1 jam kurang lebih. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pastikan ini adalah email untuk pemberitahuan tes wawancara. Tes yang lainnya akan ada tes kesehatan begitu ya, medical check up. Dan ini adalah email pemberitahuan bahwa kita lulus tes wawancara. Jadi kalau lolos tes wawancara itu kemungkinan besar akan lolos semuanya, bisa berangkat ke Brunei. Tetapi ada tetapinya ya. Untuk tes kesehatan juga sangat penting ya. Jadi teman-teman harus ingat, harus memperhatikan medical check up juga, karena
beberapa pengalaman ada juga yang lolos tes-tes sebelumnya tetapi tes kesehatannya tidak lolos. Jadi itu biasanya akan berbarengan dengan offer letter. Offer letter itu surat penawaran. Kalau teman-teman sudah lolos semuanya, itu akan ada offer letter, surat penawaran. Mau diambilkah atau tidak kesempatan beasiswa ini dengan MOU atau perjanjian antara pemberi beasiswa dari Kerajaan Brunei dengan teman-teman sebagai penerima beasiswa seperti itu. Jadi ini ya untuk contoh emailnya. Ini contoh tahun 2019-2020 ya, tahun akademik tahun kemarin. Jadi untuk tahun ini kurang lebih sama ya. Ini akan muncul sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli 2019 kalau tahun kemarin ya, 16 Juli. Jadi April tes wawancara, Juli pengumuman tes wawancaranya, baru setelah itu proses pemberangkatan dengan melampirkan hasil medical check up dan juga mengisi persyaratan lainnya begitu. Jadi akan ada email-email lanjutan begitu ya. Ini dokumennya untuk dilengkapi tidak lebih dari 22 Juli. Kalau melihat pengalaman saya, yaitu kita coba bandingkan sini Juni ya untuk pengumuman has been successful-nya. Ini dituliskan di sini dari Mr. Erik Iqbal Nurul Hadi untuk menyatakan bahwa kita lulus tes wawancara itu bulan Juni tanggal 14, jadi beda 1 bulan kurang lebihnya. Tapi intinya kita akan melihat terbaru ya, jadi proses terbarunya yaitu sekitar bulan Juli. Ini yang terbaru 2019. Jadi bisa teman-teman pastikan untuk teman-teman lihat tanggal bulannya yaitu 16 Juli. Jadi sekitar Juli untuk pengumuman tes wawancara. Jadi teman-teman untuk saat ini silahkan diperhatikan. Jadi untuk teman-teman yang lainnya kita bisa simak lagi di vlog berikutnya, yaitu kita akan bahas mengenai tes medical check up. Itu ada persyaratannya ya, ada formatnya, harus ke rumah sakit mana. Kita akan coba bahas juga di sana seperti apa tesnya, apa saja yang dites begitu ya, dan juga offer letter itu seperti apa. Offer letter itu surat penawaran. Jadi teman-teman juga pastikan harus mengetahui ya offer letter. Nah di sini ketika pengalaman saya, original copy of your offer for scholarship will be hand your arrival in Brunei Darussalam. Jadi harus dibawa ya, kopi yang aslinya itu harus dibawa, kan akan dicek ketika offer letternya itu kita bawa sampai Brunei, dan itu akan dipastikan apakah kita memang benar-benar peserta yang lolos atau bukan begitu ya. Dan juga biasanya ada persyaratan-persyaratan lainnya termasuk visa ya, visa pelajar. Itu seperti apa prosesnya kita akan bahas di vlog berikutnya. Jadi teman-teman ikuti terus, update terus informasi penting dan menarik lainnya dari channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe. Dukung terus channel ini untuk berkembang dan memberikan manfaat, khususnya untuk informasi beasiswa dari Brunei Darussalam. Teman-teman bisa update terus di channel ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi informasi penting lainnya, supaya tidak ketinggalan update terbaru dari beasiswa Brunei yang insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik teman-teman, itu dia penjelasan mengenai email pemberitahuan dan notifikasi beasiswa Brunei. Bagi teman-teman yang belum tahu informasi lainnya, silahkan dicek lagi video-video kami yang telah menjelaskan mengenai tutorial beasiswa Brunei. Ikuti terus update dan informasi terbaru dari channel kami. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya. Klik like, comment, share, dan bagikan ke teman dan saudara terdekat kita. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.